Minasan konnichiwa, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel ini kita akan membahas alur proses buat kerja ke Jepang. Oke, khususnya di video kali ini, jadi aku ingin melanjutkan yaitu kisi-kisi mensetsu di bidang kaigo. Akan tetapi ini berisi tentang pertanyaan umum juga dan ini adalah sudah sampai ke part 3 ya. Dan gomenasa ya minasang, jadi akhir-akhir ini aku jarang upload karena aku punya kesibukan khusus sekarang itu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, saya itu sekarang jadi sensei lagi di suatu LPK yang ada di Subang. Oke, jadi untuk itu saya kurang apa ya istilahnya jarang upload video yang berhubungan dengan alur proses buat kerja ke Jepang. Jadi ya inilah termasuk alur proses kerja ke Jepang saya tuh, luka-likunya tuh ternyata jadi sensei dulu dan yang lain sebagainya. Seperti itulah intinya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan tidak berlama-lama ya. Di nomor 11 ini karena part 3, jadi ini udah nomor 11. Buat teman-teman yang belum nonton part 1, part 2, silakan untuk ditonton dan playlistnya sudah saya buat ya. Oke, untuk saat ini pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang umum. Tatoeba kayak gini nih, Hong de nani o shitai desu ka? Hatara shigoto igai ya. Nah, itu yang di dalam kurungnya itu artinya shigoto igai. Apa yang ingin Anda lakukan di Jepang? Tapi ini tuh di luar pekerjaan minasang. Jadi orang Jepang itu sering nanya, mereka itu ada apa ya istilahnya kekepoan tersendiri kalau misalkan kita nggak kerja, kita itu bakal ngapain, dan itu sering banget ditanyain ketika mensetsu. Oke, pertanyaan ini saya jawab seperti ini waktu itu. Watashi wa nihon de sundeiru toki iro iro na tokoro ikitai desu, kata saya. Tatoeba Tokyo Tower, soste nani kore? Mieken ni yumei na tabemono wa Matsuzaka no gyuniku desu. Ikai wa tabete mitai desu. Watashi wa sushi o tabetai desu. Indonesia de watashi wa sushi o tabeta koto ga arimasen kara Nihon de tabete mitai desu. Jadi artinya itu ketika saya tinggal di Jepang, saya ingin mengunjungi banyak tempat yang berbeda, misalnya kayak Tokyo Tower dan makanan terkenal di prefektur Mie ya. Jadi waktu itu saya pernah mensetsu di Miekeng waktu itu, tapi saya gagal. Tapi ini saya persiapkan. Jadi untuk persiapan mensetsu apabila ada pertanyaan yang serupa minasang. Dan makanan terkenal di prefektur Mie adalah daging sapi Matsuzaka. Nah, waktu itu sama TSK sama Nihonjin juga saya itu disuruh menemukan ataupun nyari di internet bahwasanya cari katanya makanan yang terkenal di daerah tersebut, dan itu tuh adalah daging sapi Matsuzaka yang lumayan terkenal lah. Jadi untuk mempermudah orang Jepang katanya, kalau misalkan kamu diterima sayo saretara nihonjin wa kono koto dekimasu, jadi bisa memberikan hal tersebut itu kepada kita dengan mudah gitu. Jadi intinya kita itu supaya kalau ia diterima ya gampang dikasih hadiahnya oleh mereka kayak gitu minasang katanya. Di sini ada bahasa ikai wa tabete mitai desu yang artinya itu saya ingin mencoba setidaknya satu kali, dan saya juga ingin mencoba sushi. Saya belum pernah makan sushi di Indonesia, kata saya tuh. Jadi saya ingin mencobanya di Jepang. Seperti itu guys. Oke, kita lanjut ke nomor 12 yaitu Sorai no yume wa nan desu ka, yang artinya itu apa impian Anda untuk masa depan. Dan ini pasti lah minasang kalau misalkan yang pernah mensetsu ataupun kayak latihan mensetsu, Sorai no yume wa nan desu ka itu pasti ada. Jadi dipersiapkan aja ya. Dan ini jujur ini adalah jawaban pribadi ya. Terserah kalian apa, tapi ini contohnya. Watashi wa konten creator nano de YouTube channel o fuyasu shitai to omotte imasu. Soste watashi wa Indonesia ni kaetara Nihongo no sensei soste kaigo no sensei ni naritai desu. Apa impian Anda untuk masa depan katanya?
Saya seorang pembuat konten, maksudnya konten kreator ya. Jadi saya ingin memperluas saluran YouTube saya dan ketika saya kembali ke Indonesia, saya ingin menjadi guru bahasa Jepang dan guru asuhan keperawatan ataupun guru kaigo minasang. Jadi saya itu bisa diterima itu ya, cita-cita saya itu nyambung gitu sama apa istilahnya, sama pekerjaan saat ini. Dan ini nggak tahu kenapa ya, saat ini saya nggak tahu kayak kok bisa gitu jadi Nihongo no Sensei. Saat ini saya kan udah jadi guru bahasa Jepang ya. Sombong Tapi amat. memang apa ya istilahnya, ucapan adalah doa. Saya sih dulu pernah sharing dan pernah sodang ke apa ke sensei saya itu pengen jadi Nihongo Sensei kayak gitu. Nihongo no Sensei. Dan ternyata kejadian lah walaupun belum kerja ke Jepang kayak gitu. Oke, sehubungan dengan Sorai no Yome ini tidak usah berpanjang lebar yang gimana, dikarenakan Sorai no Yume-nya setiap orang itu kan beda-beda ya. Akan tetapi yang saya tekankan ataupun yang saya sarankan, Sorai no Yume itu harus berhubungan dengan pekerjaan yang kita pilih. Misalkan saya ingin jadi kaigo apa guru kaigo ya, ketika sudah pulang dari Indonesia. Itu nyambung karena saya kerjanya sebagai kaigo. Ya terserah kalau misalkan kalian kerjanya di bidang apa, misalkan carilah bahasa-bahasa ataupun istilahnya sekiranya pekerjaan itu atau tujuan itu tuh ada hubungannya dengan pekerjaan yang kalian sekarang lakukan. Misalkan kalian di Genba nih, kalian mau bikin apa istilahnya bisnis bangunan sendiri ataupun apa itu kan nyambung gitu kan. Jangan gini kalau kata sensei saya, kamu kerja kaigo tapi Soraya Yume-nya ingin membuat tokoh sendiri, itu nggak salah sebenarnya, nggak jadi masalah, akan tetapi akan lebih baiknya apa namanya pekerjaan ataupun Sorai no Yome-nya kita itu bersangkutan. Oke guys, kita lanjut ke nomor 13. Di nomor 13 ini benar-benar penting menurut saya. Oke, kita langsung saja bahas ya. Oinoriya ano sokuji ni suite osiete kudasai. Ini ada di dalam kurungnya. Gokai no Oinori no gomen ada suara ini. Gokai no Oinori no jikang shigoto chu no Oinori do suruka, yang artinya itu bisakah Anda memberitahu saya tentang doa dan makanan, intinya tentang ibadah kita minasang. Intinya tentang apa ibadah dan makanan yang dilarang kayak gitu. Nah, ini di dalam kurung itu ada 5 waktu sholat, apa yang harus dilakukan terhadap sholat saat bekerja. Oke. Kalau saya jawabnya gini, ichinichi ni gokai o inori shinakere banerimaseng. Demo, shigoto no jikan ni eikyou wa arimasen. Eikyo, kalian tahu nggak eikyo itu apa? Eikyo itu nggak ada hubungannya ataupun nggak ada apa itu nggak ngeganggu lah intinya. Watashi wa Isramu nanode butaniku to osake o taberaremasen atau inshoku ga dekimasen. Yang artinya gini, saya harus sholat 5 waktu dalam 1 hari kayak gitu. Ketika itu tidak apa tetapi maksudnya gini, saya harus sholat 5 waktu dalam 1 hari, tetapi tidak ada mempengaruhi jam kerja saya. Intinya nggak mengganggu terhadap pekerjaan gitu, walaupun saya harus sholat 5 waktu. Saya seorang muslim, jadi saya tidak bisa makan daging babi atau minum alkohol. Intinya tidak bisa makan dan tidak bisa minum apa namanya daging babi dan osake ataupun alkohol. Tapi eh saikin Islamu no kyo mo yumei dakara Nihonjin mo yoku wakarimasu. Jadi gini minasang, sekarang tuh tinggal sebutin aja eh halal ataupun ya maksudnya saya itu hanya memakan makanan halal. Jadi orang Jepang juga udah paham kayak gitu bahwa kita itu orang muslim dan tidak boleh makan daging babi dan apa ya istilahnya osake kayak gitu. Terus waktu itu tuh saya pernah ditanya yang di Mensetu sebelumnya, saya kan pernah Nihongo lagi. Saya kan pernah Islam Mugako dalam artian pesantren. Dia nggak ngerti pesantren. Saya jelasin lah sekemampuan saya. Jadi pesantren itu kata saya tuh Islam Munogako Indonesia Indonesia Dewa Arimas kata saya. Kata saya tuh gitu. Erai desu ne katanya kata orang Jepangnya itu. Jadi
Intinya saran saya, ketika kita ingin mensetsu dan udah punya job, artinya bakal mensetsu gitu, persiapkan kaiwa sebagus mungkin. Entah itu tentang Oinori, entah itu tentang Keikeng dan yang lain sebagainya. BTW yang masalah Keikeng, masalah Jiko PR itu semuanya yang penting-penting udah saya bahas di part 1 dan part 2. Silahkan kalian cek kembali. Dan untuk video kali ini mungkin agak sedikit apa ya, saya pendekkan lah ya. Ini cuma 3 materi dulu tentang Oinori, tentang apa tadi Sorai no Yume, sama hal-hal apa yang ingin dikerjakan ketika di Jepang. Jujur minasang ini saya ngedit itu agak kurang semangat. Artinya kurang semangat itu saya pulang kerja ini dari LPK. LPK saya itu lumayan jauh dari rumah gitu. Sekitar setengah jam lebih. Soste watashi wa ichinichi ni o fuku. Jadi setiap hari itu saya pepe gitu pulang pergi. Soste karada no choshi wa yokunai desu. Jadi kondisi badan saya itu kalau malam tuh ya kurang enak juga karena sedikit capek lah. Ya gitulah kayak capek-capek gitulah intinya. Tapi Tanoshimi shite kudasai ne minna. Jadi silahkan tunggu saja konten-konten berikutnya karena saya akan selalu upload lagi tentang Mensetsu ini dan kedepannya bakal ada konten-konten yang sangat menarik. Oh iya, saya ingin merekomendasikan sesuatu apabila kalian Mensetsu-nya itu online ataupun offline. Saya harap kalian bisa maksimal dengan apa namanya, dengan rapih, dan saya ingin merekomendasikan jas yang saya pakai ataupun dasi yang saya pakai waktu itu. Nanti kalau misalkan kalian belum punya silakan untuk cek di keranjang yang saya sematkan ya. Siapa tahu bisa bermanfaat dan siapa tahu kalian belum punya dan kalian pakai dan itu akan menjadi nilai plus buat kalian minasang. Dan selain itu juga buat teman-teman yang kaigo itu kan banyak banget ya, apa itu istilahnya, kotoba-kotoba baru ataupun harus banyak kaiwa. Jadi untuk memperdalami kaiwa itu perlu buku yang memang kita itu untuk belajar lah intinya. Jadi saya sarankan kita naik level walaupun kita belum naik level JLPT tapi kita persiapkan. Di sini ada buku Gakushudo yang saya pakai juga yaitu Gakushudo N3. Kalau kalian minat dan ingin belajar dari situ bareng saya, silahkan untuk di check out juga di keranjang bawah itu ada buku Gakushudo N3. Dan kalau misalkan teman-teman belum punya buku Nandaro Kaigonya juga saya sudah sematkan di link Shopee saya yang ada di video ini. Oke teman-teman, gomenasa ya ujung-ujungnya ini ada sedikit iklan terlebih dahulu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Eh minasan wa saigo made watashi no douga mite kurete arigatou gozaimasu. Ja, konkai wa ここまでです。お疲れ様です。